Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Andrason atau yang berbagi cerita. Barusan tadi saya ngobrol dengan Ratu Dempo. Jadi kita melihat Nabi Muhammad SAW ketika diminta oleh orang Madinah untuk ke Madinah, itu mereka melihat Nabi itu sebagai Nabi, tapi untuk fungsi sebagai panglima perang. Kenapa? Karena diminta untuk mendamaikan dua suku besar di Madinah yang berperang yang merupakan keluarga dari ibunda Nabi Muhammad SAW. Dan Madinah itu adalah komunitas Yahudi. Jadi keluarga dari pihak nenek-neneknya juga dan istrinya itu memang dari komunitas Yahudi di Madinah. Nah, orang sekarang banyak melihat Muhammad ini menjadi satu kesatuan, padahal Nabi Muhammad itu memiliki berbagai peran, mulai dia sebagai nabi utusan yang menerima Quran sebagai petunjuk manusia. Dia juga sebagai warga masyarakat di Mekah yang digelari Alamin. Dia juga sebagai suami dari Siti Khadijah. Dia sebagai ayah. Lalu dia juga sebagai keluarga dari orang Quraisy. Nah, lalu terakhir dia sebagai panglima perang. Ketika Madinah dia mulai menjadi seorang panglima. Lalu dia menjadi kepala negara ketika mulai Jazirah Arab disatukan. Nah, pemisahan peran-peran ini tidak terjadi di dalam masyarakat muslim awal. Jadi itulah melahirkan hadis-hadis. Nah, karena mereka membentuk kerajaan, maka cerita-cerita di masyarakat tentang perilaku ini dijadikanlah aturan negara. Itulah yang dijadikan hadis. Hadis itu adalah aturan negara berlaku di zaman kerajaan Islam yang dilakukan oleh kelompok Mekah. Nah, hanya kelompok Mekah inilah yang membangun kerajaan-kerajaan Islam. Kalau yang Madinah tidak. Sayyidina Ali tidak mau membangun kerajaan. Ya, dia kepemimpinan umat yang dia bangun. Nah, inilah ke Eropa, Islam berkembang ke Eropa, Afrika Utara bekas Romawi itu dibangun oleh kerajaan Islam. Sementara Islam ke arah timur oleh Sayyidina Ali dan kawan-kawan itu tidak dibangun sebagai kerajaan tapi sebagai umat. Makanya tidak merubah bahasa Iran, bahasa India, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, Melayu, tidak dirubah. Bahkan di Melayu, tulisan Melayu itu Arab gundul, tapi tetap bahasanya bahasa Melayu. Nah, sementara kita yang sekarang ini banyak orang takut Wahabi segala macam. Nah, ini dia berangkat dari cerita Islam Eropa yang dibangun dari kerajaan orang Islam yang dari Mekah. Makanya mereka menggunakan kata Khalifah. Khalifah ini kepemimpinan umat. Ini yang dulu Sayyidina Ali diajak oleh Abbas, oleh Abu Sufyan untuk memimpin umat, mereka tidak, Sayyidina Ali tidak mau.
dengan cara merebut. Tapi kalau ya muncul sebagai pemimpin umat bukan dengan mengambil alih, ya dia tidak keberatan. Itulah makanya dia menjadi khalifah keempat. Tadinya dia mau dijadikan khalifah pertama oleh Abu Sofyan, oleh pamannya Abbas. Nah ternyata dua orang inilah yang membangun kerajaan keluarganya, itulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah inilah yang membangun kerajaan khalifah syariat Islam dari hadis-hadis itu. Sementara ke arah timur, kitab itu berkembang dengan kebudayaan, melahirkan kitab dengan berbagai kebudayaan. Ya inilah selawatan, lagu-lagu, segala macam. Jadi kita sekarang dengan Islam yang benar itu berada di kitab itu. Dia bukan versi Eropa dan bukan juga versi timur yang melagu-lagukan selawat, puji-pujian, sanjungan ini. Ya kita harus kembali ke Iqra, ke titik awal daripada kronologis turunnya petunjuk kepada manusia. Yaitu Iqra itu ya belajar kepada pencipta. Alamal insan malam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang dia tidak tahu. Alazi amal bil alazi alamal bil kolam, mengajari dengan tulisan. Iqra warabukal akram, baca bahwa Rob itu akrab, dekat gitu. Nah ini yang makanya kita harus membaca kitab itu dengan artinya agar dia bisa terpahami dan menyerap ke dalam jiwa sehingga ruhnya teraktivasi gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa makin memahami Iqra, memahami diri kita, memahami juga sejarah Islam tidak kacau. Jadi memang antara Islam yang di timur dengan Islam di barat nih saling mempengaruhi nih. Barat Wahabi, ISIS yang memang jalurnya jalur perang, orang Mekah yang ngembangin. Yang di timur dengan kebudayaan, dengan cuman juga berkembang jadi kesenian, jadi bacaan indah segala macam. Isinya juga orang nggak peduli untuk diterapkan atau tidak. Yang ngerasa udah nikmat dengan lagu-lagu itu, ya kayak kita penggemar lagu klasik lah. Ya mudah-mudahan kita bisa membaca, memahami kitab petunjuk, zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, dan terakhir kita bisa berlindung kepada Rob, auzubirobbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan diberi kekuatan yang menolong Robi adil murkola sedikit wa muraja sedikit majalim ladun sultan nasir.